Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspita Mekencana. Saya dari kelas akuntansi reguler 2A. Di sini saya akan memenuhi tugas ketiga Al-Islam Study Kemuhammadiyahan mengenai surat Al-Anbiya ayat 25 dan Muhammad ayat 19. Yang pertama saya akan memaparkan surat Al-Anbiya ayat 25 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Tafsir surat Al-Anbiya ayat 25 ini, dan kami tidaklah mengutus sebelum engkau wahai Rasul seorang Rasul pun, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku semata, dan jangan menyekutukanku dengan sesuatu pun. Tugas para Rasul sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad adalah menyampaikan wahyu kepada umat. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun, baik yang disebutkan namanya dalam Al-Quran maupun yang tidak disebutkan sebelum engkau Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya ajaran tauhid yang menjadi ajaran dasar para nabi, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dengan mengikuti petunjukku. Menanggapi ajaran tauhid itu, mereka orang-orang musyrik Mekah berkata tanpa argumentasi yang masuk akal, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan para malaikat sebagai anak Tuhan. Allah pun membantah pandangan sesat itu dengan menyatakan bahwa Maha Suci Dia dari segala sifat yang dinisbahkan kepada Allah. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan, senantiasa bertasbih, memuji Allah, mematuhi perintahnya tanpa pernah membantah sedikit pun. Yang kedua, saya akan memaparkan surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falam annahu la ilaha illahu wastaghfir li dzambika wali minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum. Artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sesembah atau Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampun bagimu dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Tafsir surat ini yaitu, maka yakinlah wahai Rasul bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka mohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosamu dan mohonkan ampun untuk dosa-dosa orang yang beriman. Allah mengetahui tingkah laku kalian pada siang hari dan tempat tinggal kalian di malam hari. Tidak ada sesuatu pun bagi Allah yang luput. Cara untuk mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang pertama itu, kita harus memikirkan nama, sifat, perbuatannya, maksudnya perbuatan Allah. Kemudian mengetahui bahwa Dia yang sendiri yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Kemudian mengetahui bahwa Dia sendiri yang memberikan nikmat yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi menurut saya dalam kaitan tauhid ini, kita tuh harus benar-benar yakinin bahwa Allah dan Nabi itu ada, dan percaya bahwa Allah dan Nabi itu benar-benar ada. Kemudian kita mengikuti sikap-sikap beliau, dan kita harus beribadah hanya kepadanya, dan meyakini bahwa Tuhan itu hanya Allah, dan bersembah hanya kepada Allah. Cukup sekian pemaparan tugas ketiga ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.